Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,54% ke angka 5.979. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang terlihat dilepas oleh direksinya. Dan beberapa saham yang menurut saya masih bisa kita amati minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. ERA hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 575. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini ERA sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya ERA masih berada di atas garis EMA 50, tapi dalam satu minggu terakhir ini telah turun di bawah garis EMA 50 ini. Memang saat ini masih ada satu support di EMA 150 yang bisa menahan penurunan dari saham ERA. Dan hari ini juga ERA telah turun di bawah harga 580 yang sebelumnya merupakan support dari saham ERA. Dan kemarin ada berita yang bisa teman-teman baca, Direktur ERA menjual seluruh sahamnya. Jadi pada berita tanggal 13 Juli, di berita ini bisa kita baca bahwa ternyata pada tanggal 16 Juni bulan lalu, direksi ini telah menjual di harga 680. Jadi pada saat di posisi sini, direkturnya sudah menjual seluruh sahamnya. Ini memang merupakan sentimen negatif, karena apabila direksi saja tidak mau menyimpan saham yang dia punya, berarti memang saham ERA ini tidak menguntungkan saat ini. Jadi memang ini merupakan sentimen negatif dan baru kita tahu beritanya 1 bulan kemudian. Dan mungkin untuk bandar atau yang insider mungkin sudah mempunyai berita ini dan juga melakukan take profit pada saat di harga atas. Jadi saat ini memang dalam 1 minggu terakhir ini tiba-tiba ERA turun lumayan dalam. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini terlihat adanya sedikit distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, menurut saya masih bisa hold karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, ERA masih ada potensi untuk bertahan dan rebound kembali. Tapi memang secara tren sudah kurang bagus. Jadi yang sebelumnya selalu bertahan di atas garis EMA 50, saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Dan garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resistennya, yang saat ini berada di sekitar harga 625. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 550. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, memang bisa manfaatkan kesempatan ini untuk buy on weakness. Karena memang dalam 2 minggu terakhir ini ERA sudah turun lumayan dalam. Tapi ingat, apabila kita berhasil beli di sekitar garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat ERA masih gagal break dari garis EMA 50-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASA. Saham ASA hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 2.350. Dan jika kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek ASA saat ini memang masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah ASA saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan saat ini jika kita lihat ASA masih bertahan di atas garis EMA 50-nya yang saat ini berada di sekitar harga 2.250. Dan kemarin ASA memang terlihat turun lumayan dalam. Tapi ini karena ASA baru melakukan right issue. Setahu saya di sekitar harga 2.280. Jadi karena ada right issue, harga right issue-nya ASA terlihat mulai turun. Tapi sebenarnya ini bukan turun karena memang harga right issue. Dan hari ini ASA terlihat mulai bangkit dari garis EMA 50. Jadi saat ini ASA masih bertahan di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat masih di harga 2.500. Kemarin memang sempat ASA berada naik di atas harga 2.500, tapi ini masih belum terkonfirmasi break. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 3% ini masih disertai sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ASA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar support di EMA 50 untuk lebih amannya. Jadi apabila teman-teman sebelumnya
2 hari terakhir ini masih gagal membeli di sekitar harga 2250, bisa tunggu di harga 2250 sampai harga 2300. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2500, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA50 juga masih oke. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA50, tren asa untuk jangka menengah masih bagus. Berikutnya saya akan menganalisa saham Harum. Setelah kemarin saya bahas saham Inco, hari ini saya coba bahas saham Harum yang masih bergerak naik. Hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 5.325. Dan jika kita lihat di grafik, memang saat ini Harum trennya masih sideways. Tapi kenaikan hari ini membuat Harum telah berhasil naik di atas garis EMA50. Jadi saat ini garis EMA50 sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan untuk resisten kuat tetap di harga 6.000. Sedangkan resisten minor di sekitar harga 5.500. Jadi saat ini memang trennya masih sideways. Dan Harum juga masih berada di atas garis EMA50 dan 150. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai sedikit akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Harum masih ada potensi untuk naik menuju harga 6.000 dalam 1 minggu ke depan. Tapi ingat, apabila mulai turun saat mendekati harga 6.000, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang masih mau hold selama masih bertahan di atas harga 5.000 juga masih oke. Karena selama trennya masih sideways dan masih bertahan di atas harga 5.000, masih ada potensi Harum untuk naik, untuk break dari harga 6.000 ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. TBIG hari ini naik 2% lebih ke harga 3.300. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini TBIG dalam beberapa minggu terakhir ini masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 3.300. Jadi kenaikan hari ini membuat TBIG berada tepat di resistennya. Yang bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 3.300, gagal break. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di harga 3.000. Sedangkan garis EMA50 di harga 2.960. Tapi garis EMA50 pelan-pelan mulai bergerak naik. Jadi bentar lagi akan berada tepat di harga 3.000. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini malah disertai sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry sebaiknya saat ini wait and see dulu. Apabila berhasil break di harga 3.300, teman-teman bisa entry karena target berikutnya itu di harga 3.500. Tapi apabila ternyata minggu ini gagal break di harga 3.300, teman-teman bisa tunggu di sekitar garis EMA50 sampai harga 3.000 untuk entry-nya. Dan sebaiknya swing trade karena saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini di harga bawah, menurut saya sahamnya masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 3.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.